Awal penyelidikan yang terlihat terlalu sempurna. Hujan turun tanpa jeda sejak subuh, membasahi kawasan Pelabuhan Lama Tanjung Permai, sebuah area yang perlahan ditinggalkan aktivitas perdagangan dan kini lebih sering digunakan sebagai jalur logistik malam hari. Di salah satu gudang tua bercat biru kusam, sesosok pria ditemukan tewas tergeletak di antara peti kayu yang belum sempat dibongkar. Tidak ada tanda perlawanan besar, tidak ada kekacauan, hanya satu luka tusuk rapi di bagian bawah rusuk kiri, presisi, cepat, dan mematikan. Detektif Arga Pratama berdiri beberapa langkah dari garis polisi, memperhatikan lokasi kejadian dengan wajah datar. Usianya hampir 40. Dikenal di kepolisian kota sebagai penyelidik yang jarang bicara namun nyaris tak pernah melewatkan detail kecil. Ia tidak tergesa-gesa mendekat ke jasad korban. Baginya, kesalahan terbesar dalam penyelidikan sering terjadi bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena terlalu cepat menarik kesimpulan. Korban diketahui bernama Reno Mahardika, seorang pengelola ekspedisi kecil yang sering menangani pengiriman barang lintas pulau. Tidak ada catatan kriminal serius, namun beberapa bulan terakhir namanya muncul dalam laporan internal terkait dugaan penyelundupan suku cadang ilegal. Fakta itu segera menarik perhatian banyak pihak, terutama ketika polisi menemukan satu petunjuk yang tampak mencolok, sidik jari asing pada gagang pisau yang tertinggal tak jauh dari tubuh korban. Sidik jari tersebut tidak cocok dengan data siapapun di sistem kepolisian lokal. Lebih dari itu, kamera pengawas di pintu belakang gudang merekam sosok pria bertopi gelap, berjaket lusuh, dan membawa tas besar, masuk ke area gudang sekitar 20 menit sebelum waktu kematian korban. Pria itu tidak pernah terlihat keluar. Rekaman lain di sekitar pelabuhan menunjukkan sosok serupa berjalan cepat menjauh dari area dermaga 1 jam kemudian, kali ini tanpa tas. Semua bukti, dari rekaman kamera hingga jejak sepatu berlumpur yang tidak cocok dengan milik korban, mengarah pada satu kesimpulan yang terlalu mudah. Pelaku adalah orang asing, pendatang, kemungkinan bagian dari jaringan penyelundupan yang lebih besar. Arga memperhatikan layar monitor yang menampilkan potongan rekaman tersebut berulang kali. Ia tidak fokus pada wajah, karena wajah itu nyaris tak terlihat jelas, melainkan pada gerak tubuh. Cara pria itu melangkah, bagaimana bahunya sedikit condong ke kiri, dan bagaimana ia berhenti sejenak sebelum membuka pintu gudang, seolah memastikan sesuatu yang sudah ia ketahui. Di dalam gudang, Arga akhirnya mendekati jasad korban. Luka tusuknya bersih, nyaris tanpa bekas keraguan. Ini bukan tindakan spontan. Ini adalah tindakan seseorang yang tahu persis kemana harus menusuk, dan yang lebih penting, tahu kapan harus berhenti. Tidak ada luka tambahan, tidak ada tanda emosi berlebih. Namun ada satu detail kecil yang luput dari perhatian banyak petugas lain. Dompet korban masih utuh di saku belakang celananya, berisi uang tunai dan kartu identitas. Ponselnya pun masih ada di dalam jaket, meski dalam keadaan mati. Jika ini murni perampokan atau transaksi yang berujung pengkhianatan, mengapa tidak ada barang berharga yang diambil? Arga berjalan mengitari gudang sekali lagi. Ia mencatat jarak antara pintu masuk, posisi korban, dan tumpukan peti kayu di sudut ruangan. Tata letaknya terlalu rapi untuk sebuah gudang aktif, seolah seseorang sengaja memastikan ruang ini kosong pada jam tertentu. Seorang petugas melaporkan bahwa tidak ada saksi lokal yang mengenal sosok pria di kamera. Tidak ada warga sekitar, tidak ada pekerja pelabuhan, bahkan penjaga malam pun mengaku tidak melihat wajah tersebut sebelumnya. Semakin banyak laporan masuk, semakin kuat narasi tentang orang asing misterius itu terbentuk. Media mulai mencium kasus ini, dan dalam waktu singkat, opini publik mengarah pada dugaan bahwa pelaku adalah pendatang yang memanfaatkan celah keamanan pelabuhan. Namun di benak Arga, ada satu perasaan ganjil yang belum bisa ia jelaskan. Semua bukti ini terlalu selaras. Seolah seseorang dengan sengaja meninggalkan jejak yang mudah dibaca, mengarahkan perhatian ke sosok yang tidak dikenal, dan menjauhkan penyelidikan dari kemungkinan lain yang lebih dekat, lebih familiar, dan jauh lebih berbahaya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Arga menutup catatan lapangannya. Ia tahu, kesalahan fatal dalam kasus ini bukan terletak pada apa yang terlihat di tempat kejadian, melainkan pada apa yang sejak awal dianggap tidak perlu dipertanyakan. Dan kesalahan itu baru saja dimulai. Ketika satu arah penyelidikan terlihat terlalu meyakinkan, penyelidikan resmi bergerak cepat ke arah yang sama sejak hari pertama. Sosok pria asing dalam rekaman kamera pengawas kini memiliki nama sementara di berkas kasus, Subjek X. Tidak ada identitas, tidak ada wajah jelas,
Namun cukup banyak detail fisik untuk membangun gambaran kasar, tinggi sekitar 175 cm, bertubuh sedang, cara berjalan sedikit pincang di kaki kiri. Cukup untuk membuat publik percaya bahwa pelaku adalah seseorang dari luar lingkungan korban. Di ruang penyelidikan Polres Kota Tanjung Permai, papan besar mulai dipenuhi foto, peta pelabuhan, dan potongan waktu dari berbagai kamera pengawas. Hampir semua garis benang merah ditarik menuju satu titik, pintu belakang gudang biru di Pelabuhan Lama. Seolah-olah kasus ini ingin berkata dengan jelas, inilah jawabannya. Detektif Arga Pratama berdiri sedikit menjauh dari papan itu. Ia memperhatikan bagaimana penyelidikan dibentuk bukan oleh pertanyaan, melainkan oleh asumsi yang terasa aman. Asumsi bahwa pelaku adalah orang asing, bahwa motifnya terkait bisnis ilegal, dan bahwa korban berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Latar belakang Reno Mahardika mulai dibuka lebih dalam. Dari hasil penelusuran rekening, diketahui bahwa 3 bulan terakhir korban menerima beberapa transfer mencurigakan dari perusahaan ekspedisi fiktif yang berbasis di luar kota. Jumlahnya tidak besar, namun rutin dan teratur. Di ponsel korban, ditemukan percakapan singkat dengan nomor tak dikenal yang membahas pengiriman malam dan lokasi lama. Semua ini semakin memperkuat dugaan bahwa Reno terlibat dalam aktivitas gelap dan akhirnya menjadi korban dari konflik internal. Media lokal mulai memberitakan kasus ini sebagai pembunuhan jaringan gelap pelabuhan. Narasi publik terbentuk dengan cepat, bahkan sebelum penyelidikan benar-benar menggali lebih dalam. Namun Arga memilih menelusuri sisi lain yang nyaris tak mendapat perhatian. Ia mengunjungi kantor ekspedisi kecil milik korban yang terletak di pinggir kota. Tempat itu sederhana, terlalu sederhana untuk seseorang yang diduga terlibat penyelundupan besar. Tidak ada kemewahan, tidak ada tanda-tanda aliran uang besar. Meja kerja Reno rapi, hampir kaku. Catatan pengiriman ditulis tangan dengan teliti, tidak seperti seseorang yang menjalankan bisnis berisiko tinggi. Di dinding belakang meja, terdapat papan jadwal pengiriman. Salah satu tanggal dilingkari dengan tinta merah, malam pembunuhan itu. Tidak ada keterangan tambahan, hanya tanda kecil berbentuk segitiga di samping jam 23.30. Arga mencatatnya, meski tidak ada yang menganggap tanda itu penting. Ia juga menemui beberapa orang terdekat korban, rekan kerja lama, penjaga gudang, hingga satu-satunya keluarga yang masih rutin berkomunikasi dengan Reno. Dari mereka, Arga mendapatkan gambaran yang bertolak belakang dengan opini publik. Reno dikenal pendiam, berhati-hati, dan cenderung menghindari konflik. Ia bukan tipe orang yang mudah terlibat pertikaian berujung kekerasan. Sementara itu, tim teknis berhasil melacak sepatu yang meninggalkan jejak lumpur di gudang. Ukurannya tidak umum, dan jenis solnya jarang digunakan di daerah tersebut. Lagi-lagi, ini mengarah pada kesimpulan bahwa pelaku adalah pendatang. Setiap temuan baru seperti mengunci penyelidikan lebih kuat ke satu jalur, membuat jalur lain semakin kabur. Arga mulai merasakan tekanan yang tidak diucapkan secara langsung. Atasan menginginkan kemajuan cepat. Media menunggu tersangka. Publik membutuhkan sosok yang bisa disalahkan. Sosok asing tanpa identitas adalah jawaban yang paling mudah diterima semua pihak. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang terus mengganggu Arga. Tidak ada satupun bukti yang benar-benar menjelaskan mengapa Reno harus mati malam itu. Jika ini urusan penyelundupan, mengapa dilakukan di gudang lama yang jarang dipakai? Jika ini konflik jaringan, mengapa dilakukan dengan begitu bersih, tanpa pesan, tanpa ancaman lanjutan? Dan jika pelaku benar-benar orang asing, bagaimana ia bisa tahu jadwal korban dengan presisi sedemikian rupa? Semua pertanyaan itu seolah tenggelam di bawah tumpukan bukti yang terlihat jelas namun dangkal. Arga menyadari bahwa penyelidikan ini sedang berjalan di atas rel yang telah dipasang sejak awal, rel yang mengarah ke kesimpulan cepat, bukan kebenaran. Tanpa disadari siapapun, fokus yang terlalu besar pada sosok asing itu mulai menciptakan titik buta. Dan di dalam titik buta itulah, pelaku sebenarnya perlahan menghilang dari radar penyelidikan. Arga menutup map berisi laporan hari itu dengan perasaan yang semakin berat. Ia tahu, semakin lama penyelidikan berjalan ke arah yang salah, semakin sulit untuk kembali dan mengakui bahwa ada sesuatu yang terlewat sejak awal. Kesalahan fatal itu belum terlihat jelas. Namun jejaknya sudah ada di mana-mana. Bukti baru yang menguatkan kesimpulan lama. 3 minggu setelah pembunuhan Reno Mahardika, penyelidikan memasuki fase yang oleh banyak orang dianggap sebagai kemajuan besar.
Kamera pengawas tambahan dari jalan penghubung pelabuhan akhirnya berhasil dipulihkan. Rekaman tersebut menampilkan sosok pria yang diyakini sebagai subjek X berjalan menuju kawasan gudang pada malam kejadian, kali ini dari sudut yang lebih terang. Meski wajahnya masih tertutup bayangan topi, tubuhnya terlihat jelas. Postur yang sama, langkah yang sedikit berat di kaki kiri. Rekaman itu menjadi penguat terakhir dari arah penyelidikan yang telah dibangun sejak awal. Tim gabungan segera menyebarkan ciri-ciri tersebut ke pelabuhan lain, terminal bus, hingga penginapan murah di sekitar kota. Beberapa laporan masuk, sebagian besar samar, namun cukup untuk membuat kesan bahwa subjek X adalah sosok yang berpindah-pindah dan sulit dilacak. Publik mulai melihatnya sebagai bayangan berbahaya yang berkeliaran di kota. Detektif Arga Pratama ikut menelaah rekaman baru itu. Ia memutarnya berulang kali, memperlambat setiap gerakan, bukan untuk mencari wajah, melainkan untuk memahami urutan kejadian. Dari rekaman itu, subjek X terlihat melewati satu jalur sempit di belakang deretan kontainer, jalur yang jarang diketahui orang luar karena tidak tercantum di peta pelabuhan umum. Detail itu seharusnya menjadi petunjuk besar. Namun alih-alih mempertanyakannya, sebagian besar tim justru menganggapnya sebagai bukti bahwa pelaku telah lama berkecimpung di dunia pelabuhan ilegal. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Dan karena terdengar masuk akal, tidak banyak yang merasa perlu menggali lebih jauh. Arga mencatatnya dalam diam. Di saat yang sama, hasil forensik lanjutan kembali memperkuat dugaan terhadap orang asing. Serat kain pada jaket korban mengandung partikel mikro dari bahan sintetis yang jarang dijual di kota tersebut. Sepintas, ini terlihat sebagai bukti kuat bahwa pelaku berasal dari luar daerah. Namun Arga tahu, bahan langka tidak selalu berarti pelaku langka. Hanya berarti sumbernya terbatas. Ia mencoba menelusuri dari mana bahan itu biasa digunakan. Hasilnya mengejutkan sekaligus membingungkan. Bahan serupa sering dipakai sebagai lapisan pelindung dalam peti pengiriman ekspedisi tertentu, termasuk yang biasa digunakan oleh perusahaan tempat Reno bekerja sama. Temuan itu dilaporkan, namun tenggelam di antara laporan lain yang lebih meyakinkan. Penyelidikan semakin fokus pada pengejaran bayangan. Sketsa wajah kasar subjek X dirilis ke publik. Media mulai membangun cerita tentang pembunuh profesional, orang luar yang dingin dan terlatih. Setiap orang asing bertubuh tinggi dan berjalan pincang kini terasa mencurigakan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Arga kembali mengunjungi gudang biru di Pelabuhan Lama, sendirian, di luar jam dinas. Ia berdiri tepat di titik tempat Reno ditemukan tewas. Dari sana, ia mencoba melihat apa yang mungkin dilihat korban pada detik-detik terakhir hidupnya. Pandangan itu terhalang oleh tumpukan peti kayu yang tersusun rapi. Terlalu rapi. Peti-peti itu tidak disusun sembarangan. Ada jarak yang konsisten antar peti, cukup untuk satu orang dewasa bergerak tanpa suara. Ini bukan susunan kerja biasa, melainkan susunan yang direncanakan. Seseorang telah menata ruang ini sebelumnya, memastikan jalur masuk dan keluar yang bersih, serta posisi ideal untuk serangan cepat. Pertanyaan yang terus mengganggu Arga akhirnya berubah bentuk. Bukan lagi, siapa pelaku? Melainkan, siapa yang menyiapkan tempat ini? Subjek X dalam rekaman mungkin adalah pelaku langsung, atau mungkin hanya orang yang memastikan skenario berjalan sesuai rencana. Kamera pengawas yang kebetulan tidak merekam bagian penting, pisau yang tertinggal dengan sidik jari asing, hingga jejak sepatu yang mudah ditelusuri. Semuanya terasa seperti potongan puzzle yang sengaja dipilih, bukan ditemukan secara alami. Arga mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Penyelidikan ini terlalu bergantung pada bukti yang terlihat, bukan pada konteks di baliknya. Setiap bukti baru tidak benar-benar membuka kemungkinan lain, melainkan hanya mempertebal kesimpulan lama. Ia membuka kembali catatan awal kasus, tepat di halaman pertama, tempat ia mencatat kesan awalnya tentang lokasi kejadian. Di sana tertulis satu kalimat pendek yang sempat ia abaikan sendiri. Tempat ini dipilih, bukan kebetulan. Semakin lama Arga memikirkannya, semakin jelas bahwa pelaku utama dalam kasus ini mungkin bukan sosok yang tertangkap kamera, melainkan seseorang yang tidak pernah dianggap mencurigakan, seseorang yang tahu jadwal korban, tahu kebiasaan pelabuhan, dan tahu bagaimana penyelidikan akan berjalan. Seseorang yang sejak awal tidak masuk daftar tersangka. Dan selama tim sibuk mengejar bayangan orang asing, orang itu tetap berada di sekitar mereka, tak tersentuh oleh kecurigaan apapun. Setiap langkah penyelidikan seolah mengunci kemungkinan lain. Arga menyadari bahwa jika ia salah melangkah sekarang,
kebenaran bisa terkubur selamanya di balik cerita yang terlalu rapi untuk dipertanyakan. Kesalahan fatal itu bukan lagi kemungkinan. Ia telah menjadi fondasi seluruh penyelidikan. Kesalahan yang disadari terlambat. Tekanan untuk segera menangkap pelaku semakin terasa di setiap rapat penyelidikan. Waktu berlalu, dan meski publik percaya polisi hampir menuntaskan kasus ini, Arga justru merasakan sebaliknya. Semakin kuat keyakinan terhadap subjek X, semakin besar jarak antara penyelidikan dan kebenaran. Penyadaran itu datang bukan dari satu bukti besar, melainkan dari rangkaian hal kecil yang akhirnya membentuk pola utuh. Arga kembali membuka catatan pergerakan korban pada minggu terakhir sebelum kematiannya. Dari data GPS ponsel dan catatan pengiriman, terlihat bahwa Reno Mahardika hampir tidak pernah datang ke Pelabuhan Lama tanpa alasan jelas. Gudang biru itu bukan lokasi rutin. Setiap kunjungan ke sana selalu didahului oleh komunikasi singkat dengan satu orang yang sama, Bima Santosa. Nama itu tidak asing bagi Arga, namun juga tidak pernah dianggap penting. Bima adalah koordinator lapangan senior di perusahaan ekspedisi yang sering bekerja sama dengan Reno. Usianya mendekati 50, telah belasan tahun berkutat di pelabuhan, mengenal hampir semua jalur keluar masuk barang. Dalam berkas awal, Bima hanya tercatat sebagai saksi yang membantu menjelaskan aktivitas korban. Bima memiliki alibi yang rapi. Pada malam pembunuhan, ia tercatat berada di gudang pusat perusahaan, sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Ada rekaman kamera, ada catatan absensi, dan ada 2 pekerja yang menguatkan keberadaannya di sana. Alibi yang sempurna, dan karena itu tidak pernah dipertanyakan lebih jauh. Namun Arga mulai memperhatikan sesuatu yang luput sejak awal. Semua alibi itu dibangun dari sistem internal perusahaan. Arga menelusuri ulang rekaman kamera gudang pusat. Ia memperhatikan satu detail yang sebelumnya dianggap sepele. Sudut kamera yang mengarah ke pintu masuk utama telah digeser beberapa derajat ke kanan, cukup untuk menciptakan titik mati di sisi kiri. Di titik itulah seseorang bisa keluar masuk tanpa terlihat jelas selama beberapa detik. Perubahan sudut itu terjadi 2 hari sebelum pembunuhan. Siapapun yang melakukannya, orang itu tahu betul posisi kamera dan kebiasaan pengawasan. Dan hanya segelintir orang yang memiliki akses tersebut. Bima salah satunya. Arga kemudian mencocokkan waktu. Ada celah sekitar 40 menit di antara absensi Bima dan kemunculannya kembali di kamera gudang pusat. Celah itu sebelumnya dianggap sebagai kesalahan sistem. Kini, celah itu terasa seperti potongan puzzle yang terlalu pas untuk diabaikan. Di saat yang sama, Arga mengingat kembali rekaman subjek X. Cara berjalan yang sedikit pincang, jaket lusuh, dan topi gelap. Ciri-ciri itu sengaja dibuat mencolok, hampir seperti kostum. Dan yang paling mengganggu Arga adalah satu hal sederhana. Subjek X tahu persis kemana harus pergi tanpa ragu. Pengetahuan itu bukan milik orang asing. Itu adalah pengetahuan orang dalam. Arga mulai menyusun ulang skenario, kali ini tanpa asumsi bahwa pelaku haruslah orang luar. Jika subjek X hanyalah pengalih perhatian, maka tugas utamanya bukan membunuh, melainkan muncul di kamera, meninggalkan jejak, dan menghilang tepat waktu. Pembunuhan itu sendiri mungkin dilakukan oleh orang lain, atau bahkan dilakukan sebelumnya, dengan waktu kematian yang kemudian disesuaikan. Luka tusuk yang bersih dan tanpa perlawanan kini terasa lebih masuk akal sebagai hasil dari kepercayaan, bukan serangan mendadak. Reno tidak melawan karena ia tidak menganggap orang di depannya sebagai ancaman. Kunjungan ke gudang biru malam itu juga mulai terlihat berbeda. Reno datang karena percaya ada urusan pengiriman penting, sesuatu yang tidak ingin ia bicarakan lewat telepon. Seseorang yang ia kenal dan percayai telah memintanya datang. Seseorang yang sejak awal membantu polisi menyusun alur kejadian. Kesalahan fatal dalam penyelidikan akhirnya terlihat jelas oleh Arga. Sejak hari pertama, mereka terlalu fokus pada bukti yang tampak aneh dan asing, hingga mengabaikan bukti yang terasa terlalu biasa. Orang-orang yang terlalu dekat dengan korban tidak pernah benar-benar diperiksa secara mendalam, karena tidak terlihat mencurigakan. Arga menyadari bahwa jika ia salah melangkah sekarang, tuduhan terhadap subjek X akan segera difinalisasi. Seorang bayangan akan dijadikan pelaku resmi, dan kasus akan ditutup dengan rapi. Sementara pelaku sebenarnya tetap berada di tempatnya, menjalani hari-hari seperti biasa, menunggu saat yang tepat untuk menghilang tanpa pernah dicurigai. Dengan catatan penuh di tangannya, Arga tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya.
Ia harus membongkar cerita yang sudah dipercaya semua orang, termasuk atasannya sendiri. Dan yang paling berbahaya, ia harus menghadapi fakta bahwa sejak awal penyelidikan, pelaku telah berada di dalam lingkaran penyelidik, memengaruhi arah kasus tanpa meninggalkan satupun jejak mencolok. Narasi tentang orang asing kini mulai runtuh. Namun kebenaran yang muncul di baliknya jauh lebih gelap daripada yang dibayangkan siapapun. Kebenaran yang selama ini berada di depan mata. Arga Pratama tidak langsung bertindak setelah menyadari arah baru penyelidikan. Ia tahu, tuduhan tanpa jebakan yang tepat hanya akan membuat kebenaran kembali menghilang. Terlalu banyak kepentingan yang telah menggantungkan diri pada cerita tentang subjek X, terlalu banyak pihak yang ingin kasus ini selesai tanpa pertanyaan lanjutan. Ia memilih satu pendekatan yang sederhana, membiarkan pelaku percaya bahwa rencananya berhasil. Arga mengusulkan kepada atasannya untuk memancing subjek X dengan merilis informasi palsu ke media, bahwa polisi telah mengidentifikasi jalur pelarian pelaku dan akan melakukan penangkapan dalam hitungan hari. Berita itu cepat menyebar. Publik kembali fokus pada sosok asing yang tidak pernah benar-benar ada. Namun bukan subjek X yang bereaksi paling cepat. Bima Santosa mulai melakukan kesalahan kecil. Dalam 3 hari setelah berita itu beredar, Bima terlihat mengakses ulang gudang pusat di luar jam kerjanya. Ia juga menghubungi beberapa kontak lama yang berkaitan dengan pengiriman ekspedisi lintas daerah, berusaha mengatur sesuatu yang terlalu mendesak untuk orang yang seharusnya tidak terlibat langsung dalam kasus pembunuhan. Arga mengikuti setiap gerakannya dari kejauhan. Pada malam keempat, Bima kembali ke pelabuhan lama, ke gudang biru yang seharusnya sudah disegel permanen. Ia datang sendirian, tanpa penyamaran berlebihan, seolah yakin bahwa tempat itu sudah aman dari perhatian siapapun. Di tangannya, ia membawa satu tas kecil, bukan untuk membawa barang, melainkan untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Di dalam gudang itulah semua kepingan akhirnya menyatu. Bima tidak mencari pisau atau bukti fisik lain. Ia menuju satu peti kayu di sudut ruangan, peti yang sejak awal dianggap kosong. Dari dalam lapisan pelindung sintetis, ia mengeluarkan satu ponsel lama, ponsel cadangan Reno yang tidak pernah tercatat secara resmi. Ponsel yang berisi pesan-pesan suara, catatan pengiriman rahasia, dan bukti bahwa Reno telah mengetahui manipulasi besar yang dilakukan Bima selama bertahun-tahun. Reno tidak terlibat penyelundupan. Ia berusaha menghentikannya. Bima telah lama menggunakan jalur ekspedisi kecil untuk memindahkan barang ilegal, memanfaatkan kepercayaan orang-orang seperti Reno sebagai tameng. Ketika Reno mulai menyadari ketidaksesuaian laporan dan berencana melapor, Bima tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah memastikan Reno tidak pernah berbicara lagi. Subjek X bukan pembunuh. Ia adalah orang bayaran, disewa hanya untuk satu hal, berjalan di depan kamera, meninggalkan jejak asing, dan memastikan penyelidikan memiliki arah yang salah sejak menit pertama. Pembunuhan dilakukan oleh Bima sendiri, di waktu yang tidak tercatat kamera, memanfaatkan kepercayaan Reno yang datang tanpa rasa curiga. Luka tusuk yang rapi itu bukan hasil latihan profesional, melainkan hasil pengulangan. Bima telah lama bekerja dengan alat tajam di gudang, dan tahu persis bagaimana menggunakan tubuh korban sebagai penopang agar tidak terjadi perlawanan. Kesalahan fatal penyelidikan akhirnya terungkap sepenuhnya. Polisi terlalu sibuk mengejar apa yang terlihat berbeda, hingga mengabaikan apa yang terasa familiar. Mereka mencari keluar, padahal ancaman itu berada di dalam, membantu, memberi informasi, dan membentuk narasi sejak awal. Penangkapan Bima tidak disertai perlawanan. Tidak ada pengakuan dramatis. Tidak ada pembelaan panjang. Hanya wajah lelah seseorang yang menyadari bahwa rencana sempurnanya runtuh bukan karena kesalahan besar, melainkan karena detail kecil yang dianggap tidak penting. Beberapa hari kemudian, kasus Reno Mahardika resmi ditutup dengan kesimpulan baru. Subjek X tetap tidak pernah ditemukan, namun kini jelas perannya hanyalah bayangan yang sengaja diciptakan. Media yang sebelumnya gegap gempita perlahan terdiam, seolah enggan membahas betapa mudahnya mereka ikut terseret dalam cerita yang salah. Arga berdiri kembali di pelabuhan lama saat segalanya berakhir. Gudang biru itu kini kosong, catnya semakin pudar, seperti ingin menghapus ingatan tentang apa yang pernah terjadi di dalamnya. Ia mencatat satu kalimat terakhir di buku lapangannya. Kesalahan terbesar dalam penyelidikan bukan ketika kita tidak memiliki bukti, tetapi ketika kita terlalu percaya pada bukti yang ingin kita percayai. Kasus ini selesai, namun pelajaran darinya akan tinggal jauh lebih lama.